Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak dan Ibu semua dan hadirin yang kami bahagiakan semua, di pagi hari ini tidak terasa kita sudah memasuki hari kedua di acara launching indikasi geografis batik nitik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Gebiar Batik Tulis Nitik Balai Desa Trimulyo Jetis Bantul Yogyakarta. Peringatan pengembangan industri kreatif lewat Gebiar Indikasi Geografis Batik Nitik Daerah Istimewa Yogyakarta ini disupport oleh pemerintah lewat BPKI Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kita telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Dan ini adalah mula atau membuka kreativitas kita bahwa penghargaan batik yang berada di daerah Trimulyo Bantul ini telah diakui. Dengan adanya canting yang berbeda, cara membatiknya yang berbeda, diakui oleh pemerintah bahwa ini bagian daripada indikasi geografis. Kegiatan Gebiar ini terdiri atas ada pameran yang diikuti oleh kelompok IG. Dari kelompok Batik Nitik sendiri memamerkan ada 4 kelompok, dari Blawong 1, Blawong 2, Kembang Songo ya. Kemudian dari Trimulyo juga memamerkan semua hasil keberhasilan dalam rangka mengembangkan desain motif batik nitik. Kemudian fashion show kemarin, kami mengharapkan fashion show yang kemarin itu merupakan era yang modern, kekinian. Jadi batik nitik ini bisa istilahnya kita promosikan tidak hanya untuk kalangan orang Jawa saja. Bisa kita promosikan juga secara nasional maupun internasional. Karena model-model yang kemarin sudah ditampilkan ya dari fashion show grupnya Pak Habib kemarin itu, beberapa ada 12 ya. Desainer yang ikut, nampak bahwa batik nitik ini bisa digunakan pada pola desain fashion ya. Fashion baju itu baik baju, bawahan dan sebagainya bisa digunakan. Ini merupakan suatu peluang ya pada kelompok batik nitik. Kami harapkan kedepannya kami mendorong bahwa jangan ragu-ragu bahwa batik nitik ini selalu bisa menyesuaikan diri pada kondisi zaman apapun. Jangan khawatir, Mas, bisa berkembang. Hanya bagaimana dikemas pada pola-pola desain industri yang lainnya yang bisa dikombinasikan. Acara pada hari kedua siang hari ini, dan kepada Bapak dan Ibu tetap berada di tempat karena kita nanti ada dialog komunikasi antara pembicara dengan Bapak dan Ibu yang hadir di acara hari kedua ini. Hari ini kami menghadirkan Ibu Mari Condronegoro dan nantinya tentu beliau akan sebagai narasumber pada talkshow di hari kedua. Pengalaman berorganisasi beliau: 1. Sebagai anggota Dewan Ahli Paguyuban
Pecinta Batik Indonesia PPBI Sekar Jagad. Yang kedua, salah satu pendiri Pusat Olah Seni dan Bahasa Retno Aji Mataram yang bergerak dalam bidang tari, karawitan, dan pedalangan. Hasil karya beliau, salah satu penulis buku Batik Indonesia Mahakarya Penuh Pesona. Salah satu penulis buku Batikku, Cinta dan Cintaku Bagi Indonesia. Ketiga, sebagai salah satu penulis buku Keraton Jogja, The History and Culture Heritage. Yang keempat, busana adat Keraton Yogyakarta, makna dan fungsinya dalam berbagai upacara. Yang kelima, busana adat dan tata rias tradisional Yogyakarta. Yang keenam, filosofi busana Wayang Wong Yogyakarta. Yang ketujuh, edisi revisi memahami busana adat Keraton Yogyakarta, warisan penuh makna. Yang kedelapan, pernah mengajar teori dan praktek membatik di PAPMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada yang terhormat Ibu Mari Condronegoro dipersilahkan untuk di depan. Tepuk tangan buat beliau. Yang mendampingi saya, Ibu. Monggo dipersilahkan. Hadirin dan tamu yang berbahagia, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman yang hadir di sini, semua yang hadir di sini, untuk siang hari ini tema yang akan diambil adalah sejarah dan makna batik nitik oleh Ibu Mari Condronegoro. Kepada beliau kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera, salam sehat selalu. Saya sebetulnya duduk di sini itu bingung kalau ditanya tentang sejarah batik nitik, karena saya hanya kebetulan cucu dari GPR AY Brontodiningrat, bukan Brontokusumo ya, pengembang batik itu Brontodiningrat. Jadi dulu semasa HB7 memang putra-putra dalem putri itu belum bersekolah, jadi masih dalam pingitan. Tapi meskipun demikian, HB7 memberi kebebasan kepada para putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan juga, baik itu di bidang seni maupun di bidang keagamaan. Jadi seperti contohnya memang para putri ini belum bersekolah, tapi setiap hari itu mendatangkan guru untuk kursus bahasa, kepandaian putri seperti menyulam dan sebagainya. Jadi mereka pengetahuannya tidak ketinggalan dengan mereka yang bersekolah. Nah, dalam bidang seni, kalau dulu putri itu harus bisa menari dan membatik. Karena belum ada pendidikan sekolah, maka pendidikan itu dia peroleh lewat tari dan batik. Karena di dalam tari itu Pak, dan di dalam batik juga banyak tuntunan-tuntunan hidup, banyak ajaran-ajaran hidup, dan banyak sopan santun yang bisa diserap dari makna batik maupun dari gerak tari dan sebagainya. Jadi memang itu menjadi lahan pengetahuan buat para putri dalem saat itu. Nah, kalau GPR AY Brontodiningrat itu adalah putri HB7 yang nomor 74. Sedangkan kalau Gusti Bendoro Raden Brontokusumo itu adalah
putri yang nomor 21. Jadi beda. Kalau tadi selalu disebut Brontokusumo itu beda. Dan dalam bidang membatik juga beliau punya keahlian-keahlian sendiri. Jadi dulu misalnya kalau parang itu siapa yang paling bagus. Kemudian ceplok itu sampai sekarang ada peninggalannya, yaitu ceplok Purbanegara itu dari Eyang Purbanegara, seperti itu. Nah, yang Brontodiningrat itu khusus batik nitik ini. Jadi sekali lagi saya juga meluruskan bukan Brontokusumo tapi Brontodiningrat. Karena Brontokusumo nanti lain lagi batiknya. Seperti itu. Nah, kalau tentang sejarahnya mohon maaf mungkin nanti para hadirin agak kecewa karena saya itu dulu ketika yang membatik itu saya masih kecil, jadi perhatian saya belum ke situ. Jadi saya juga tidak bertanya ini batik untuk apa, maknanya apa, prosesnya bagaimana, saya tidak sempat bertanya karena setelah saya dewasa beliau juga sudah sepuh, sudah tidak membatik lagi. Cuman kalau dulu itu semua putra dalem yang sudah menikah itu harus keluar dari keraton dan itu diberi rumah seisinya oleh ayahnya. Sebetulnya sama saja ya, sekarang kita juga kalau mampu, kalau anak nikah juga dibuatkan rumah, diberikan mobil dan sebagainya. Nah dulu juga begitu, diberikan dikasih rumah seisinya, karena belum ada mobil juga kereta dengan kudanya, lengkap dengan kudanya dan sebagainya. Nah, rumah peninggalan yang Brontodiningrat itu yang sekarang jadi Hotel Bronto kalau ada yang tahu, di depan Steladus Jalan Soreodiningrat itu. Nah, itu di situ karena HB7 itu menghendaki para putra itu tidak hanya bisa membatik dalam artian menyanting Pak, tapi juga dari mori sampai batik siap pakai. Jadi di rumahnya itu di belakang itu seperti juragan batik itu. Jadi ada tempat batik, ada tempat untuk ngebyok, ada tempat untuk lorot dan sebagainya. Persis seperti tempatnya Bu Hani sekarang, Bu Hani Winoto Sastro. Seperti itu, semua rumah bangsawan seperti itu dulu. Ya, dan di sekitar rumah itu juga banyak kamar-kamar. Nah itu untuk kerabat maupun abdi yang membatik. Jadi kerabat maupun pembantu-pembantunya itu semua juga diharuskan bisa membatik. Karena dengan membatik itu juga dia melatih ketelitian, kesabaran, dan dari maknanya itu saya bilang tadi ada ajaran-ajaran hidup yang memang di situ harus disebarluaskan ke masyarakat seperti itu. Ya. Saya hanya bisa ngomong seperti itu kalau masalah sejarahnya. Nah kebetulan dari cucu-cucu yang Brontodiningrat itu dari putranya ada yang diperistri oleh HB9. Nah ini nanti putranya mudah-mudahan keburu waktunya mau nyusul ke sini pas ada yang ke Jogja. Seperti itu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mari, mungkin ada pertanyaan sebelum nanti Bapak dan Ibu hadirin yang bertanya, ketika putra-putra keraton tadi yang membatik di situ, siapa yang mengajari, kemudian dipasarkan kemana atau hanya untuk kalangan di dalam saja? Pada waktu itu, Iya. Jadi kalau dulu itu belum ada batik yang mempunyai nilai ekonomis ya. Jadi semua itu membuat sendiri. Belum ada batik yang dijual. Jadi misalnya akan punya hajat mantu, itu kurang 4 bulan sudah membatik. Baik itu untuk yang punya gawe, untuk mantainya, untuk kerabat, untuk sampai ke pembantu-pembantunya itu semua dibuatkan batik. Jadi dari para kerabat dan pembantu itu tentu saja yang paling halus nanti dipilih untuk yang punya hajat. Nah, yang nanti paling kasar ya untuk
hati-hati yang tenaga kasar juga. Kalau jadi mereka pinter-pinter membatik, batikannya bagus-bagus sekali. Cuman saya juga sudah kepaten obor istilahnya Mas, karena para magersari yang dulu membatik bagus itu sekarang sudah nggak ada, lalu anak-anaknya sudah memilih menjadi pegawai negeri, jadi tidak meneruskan membatik seperti itu. Jadi memang ini satu PR yang masih panjang yang harus diteliti lagi karena narasumbernya juga sudah semakin habis. Itu. Bu. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan, monggo. Mungkin di luar itu juga nggak apa-apa, yang berhubungan mungkin juga bisa, tapi kami persilahkan, monggo Bapak dan Ibu, kita beri 3 penanya dulu, kita beri kesempatan. Monggo sebelah kiri dulu, sebelah utara aja, kanan nih, sebelah kiri nih. Silakan. Mau yang hadir di sini iya, mau tanya monggo silakan. Bu Mari, saya Bu Erni dari Sekar Jagad. Tadi sudah disampaikan bahwa asal muasal batik tadi dari keluarga Bronto Diningrat. Nah, selama ini kita salah, karena disitakan, matur nuwun. Kemudian kalau sekarang semua pembatik itu model sekarang ini kita syaratkan untuk ramah lingkungan, ngaten nggih. Apakah saat itu di dalam Bronto Diningratan tadi, apakah sudah ada semacam tempat pembuangan yang diurai sehingga ramah lingkungan, makaten? Karena kalau sekarang semua pembatik harus punya IPA meskipun sederhana. Lah, saat itu terus pundi? Apakah karena mungkin pewarnaannya selalu pakai zat warna alam yang ramah lingkungan, no zat kimia, mungkin apakah demikian? Matur nuwun, pertanyaan saya itu. Matur nuwun. Langsung aja Ibu, monggo. Ya, terima kasih Bu Erni. Jadi dulu juga yang sudah membuat seperti sumur itu untuk limbahnya, dan memang pewarnaannya selalu warna alam seperti itu. Lah, sumur itu dikasih apa seperti untuk menanggulangi itu saya juga kurang tahu, tapi sudah ada bekas sumurnya, itu masih ada seperti itu. Dan yang Bronto Diningrat sendiri sudah mengembangkan motif nitik menjadi 56 motif seperti ini yang bisa diperlihatkan. Punya kami sendiri itu dulu dipinjam, tapi terus dihilangkan oleh yang minjam. Untungnya Ibu Hani Winoto Sastro sudah membuat duplikatnya, jadi ini masih bisa kelacak. Kalau tidak ya sudah tidak mungkin bisa kelacak. Ini Bapak dan Ibu semuanya, ini apa Ibu ini? Ini karya yang Bronto Diningrat semua. Oh, iya. Jadi beliau sudah mengembangkan seperti kita ketahui kalau batik-batik yang untuk upacara kan sudah ada beda-beda ya. Jauh sebelumnya. Kalau ini dipakai untuk kalau biasanya ini macam-macam. Oh, macam-macam. Ada ya. yang untuk upacara juga bisa, ada. Yang bisa dipakai sehari-hari juga sehari-hari bisa. Juga bisa. Atau acara-acara tertentu. Kemudian ini karya ini dibuat tahun berapa? Aduh, dibuat tahun. Pastinya apa ya? 20-an kali. Oh, ya. Ya. Masih bertahan ya. Masih, ya itu tadi saya matur, kebetulan Bu Hani sudah membuat duplikatnya, itu suatu keberuntungan bagi kami juga karena yang aslinya hilang. Jadi aslinya itu cuman kecil-kecil, tidak sebesar ini, cuman kecil-kecil, satu ornamen seperti ini itu. Ini satu-satunya di dunia Ibu. Nah, iya. Satu-satunya. Iya. Kalau ini memang hanya ini. Ya. Selanjutnya monggo dipersilahkan kembali. Kalau karya ada yang bertanya monggo. Kalau karya Eyang sendiri, karena Eyang itu putri tapi posturnya tinggi besar. Karena HB7 itu tinggi besar, jadi putra-putranya itu banyak yang tinggi besar. Jadi karyanya disesuaikan dengan postur tubuhnya.
Jadi nitik itu tidak hanya kecil-kecil, tapi Mungkin ini diperlihatkan, seperti ya. contoh ini. Itu Karena putra putrinya tinggi semuanya, postur Iya. tubuhnya sehingga disesuaikan. Iya. Termasuk gambarnya atau goresannya? termasuk titik? ini gambarnya besar-besar. Oh, iya. Jadi Oh, nitiknya iya, itu iya, iya. besar-besar. Beda dengan yang tadinya. Moga bisa diperlihatkan. Ini kalau Ini dibuat besar-besar karena Iya. putra putrinya disesuaikan dengan postur tubuhnya. Dan ini kalau tahu apa gambarnya pola itu dengan tutup gelas yang besar itu, Tak-takan gitu. tutupnya Tutupnya ya. yang besar itu Oh, tutup diletakkan, yang besar, iya. terus digambari bulat-bulat gini. Oh iya iya. Jadi itu besarnya sebesar Karena- tutup iya. gelas sekitar 10 Pada cm masa mungkin itu ya. belum ada jongko ya. Jongko Belum. tahu ya jongko mungkin. Dan Ya. perlu diketahui juga kalau Oh, jadi orang pakai tutup gelas ya. Nggih. Oke. Kalau orang dulu itu kalau batik cuma digarisi, jadi tidak Kemudian di anu apa? kain, pertama kain Ibu. Iya, Terus itu kemudian cuma digarisi. Jadi tidak di pola utuh, tidak semua motifnya itu digambar lalu batik nurut gambarnya itu enggak. Jadi langsung cuma garis-garis, terus yang batik itu langsung secara improvisasi dia batik Bukan sendiri. yang seperti sekarang pakai pensil Bukan. di garis. Bukan, Berarti cuman langsung garis aja. Oh iya. Baik untuk parang, untuk ceplok dan sebagainya itu cuman garis-garis. Bayangkan berarti mereka Sangat- lebih pandai Berarti dari ya, kita. lebih pandai dari kita. Iya. Ya seperti Candi Borobudur nggak pakai semen gitu. Iya, lebih pandai. Jadi langsung digambar tanpa alat bantu kecuali tadi ya yang bulat ya harus Ya. pakai tutup Coba- cangkir tadi. Ya, apa ya? Ya tidak harus tutup cangkir, tergantung. Bisa bermacam-macam Iya, medianya tergantung bisa besar punya. kecilnya. Iya. Tapi yang pokok itu garis. Garis. Hanya garis-garis begini. Oh, iya. Jadi dia gambar itu tidak keluar dari garis itu, seperti itu. Yang bulat ya garis bulat, yang apa yang seperti parang ini ya garis miring ini. Oh ya, ini contoh tadi sudah disampaikan bahwa ini gambarnya besar-besar karena melihat yang akan memakai postur Ya. tubuhnya tinggi-tinggi. Iya. Kalau dulu itu panjang kain juga disesuaikan dengan pemakai. Jadi tidak seperti sekarang kalau beli kan paling panjang 2,5 meter. Kalau dulu minim itu 2,75. Kain. Kalau motong kain itu Iya. 2,75 meter. Jadi yang gemuk seperti saya bisa 2 kali lilitan, tidak cuma sekali. Iya. Terus yang di belakang ISIS itu enggak ya. Jadi bisa 2 kali lilitan. Ini juga masih ada satu lagi. Ada lagi ya, yang bisa besar diperlihatkan. juga. Ini besar Ya, juga ya. Ya. Bagaimana Bu kalau ini yang sekarang ini Ya. yang kita lihat ini dipakai oleh orang-orang yang postur tubuhnya pendek itu masuk tidak? Ya kemungkinan orangnya hilang. Lebih kelihatan motifnya Oh, lebih daripada kelihatan, lebih nonjol gambarnya orangnya. ya. Nih. Dan itu kalau lereng itu kalau di keraton kan ada gradasinya. Ya. Semakin besar itu Ini lebih besar ya Bu motifnya ya. semakin besar itu Ya. semakin tinggi tingkat kebangsawanannya. Jadi semakin kecil itu semakin ke bawah gitu, seperti itu. Jadi tidak Kalau untuk kesulitannya dalam membatik yang kecil sama yang besar tadi gambarnya lebih sulit yang kecil. ya tentu saja lebih sulit yang kecil, nggih. Pernik-perniknya Karena itu ya, Nggih. tapi yang besar pun juga kalau sekarang katanya membatik parang itu sulit. Apalagi kalau pesennya untuk sarimbit, jadi harus berkebalikan ke kiri dan ke kanan. Itu kadang pembatiknya nggak bisa. Padahal dulu parang itu kayak ibu saya apa itu apalan, jadi keluar gitu sudah nggak mikir. Oh, Iya. Nah ini adalah Seperti lebih itu. besar dari yang pertama tadi. Nggih. Ini yang Ini diseling ya. berikutnya dipersilakan. Masih mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau tanya lagi? Ibu monggo. Monggo santai. Silakan. Jadi kita Baik, lanjutkan kalau dulu. dia kita lanjutkan lagi, Ji. Ini batik-batik yang untuk upacara. Saya juga cuman Kita bawa lihatkan yang untuk sebagian. upacara ya.
sebagian saja. Karena di sana pameran sudah banyak sekali, nggih. Saya cuman ya sekedar mengingatkan. Bapak dan Ibu semuanya, ini untuk upacara. Ini Untuk cakar upacara. ayam. Cakar ayam. Cakar ayam. Jadi biasanya dipakai untuk upacara perkawinan. Oh, Ya, maksudnya supaya nanti calon pengantin itu bisa ceker-ceker sendiri seperti anak ayam. Jadi bisa mencari rezeki sendiri, bisa pokoknya mandiri lah. Iya. Bisa mandiri seperti itu. Ada filosofinya, Ji. Itu kalau dilihat betul sudah bolong-bolong itu, Mas. Oh iya. Oh, sudah berlubang-lubang, Ji. Iya, itu sudah umurnya sudah mungkin hampir 100 tahun karena peninggalan yang Oh, ini koleksi dari iya, yang Brontotiningrat raja-raja. dari tadi. Iya. Jadi tadi Semuanya tadi, Ji, Bu. apa? Semuanya tadi ya, koleksi J, semuanya. iya. Ada juga yang saya sudah tidak mendapatkan yang karyanya beliau, tapi saya berusaha untuk mutrani. Mutrani itu membuat yang baru tapi mencontoh yang lama. Seperti itu. Onje tadi soal nama bisa dilihat di Buku. buku Raja Putra ini ya. Ini jadi dari HB1 sampai 9 itu putranya siapa saja dari ya, istri Untuk siapa. mendapatkan buku ini, mendapatkan Nah, sekarang dulu di keraton ada, tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada. Makanya tadi cuma fotokopi. Jadi, seperti itu. Masih ada lagi. Masih ada lagi? Monggo. Sambil kita melihat karya-karya monumental ini, Bapak dan Ibu yang mau bertanya silakan, Ji, enggak apa-apa, Ji. Nah, ini Ibu. Ini Nogosari. Ini juga baik tadi Cakaraya maupun Nogosari, kalau di keraton itu dipakai calon pengantin untuk memasuki keraton. Jadi dulu kalau calon suami ataupun istri itu dari luar keraton, itu kemudian kalau sekarang istilahnya nyantri, kemudian harus masuk ke keraton. Kalau dulu 40 hari sebelumnya, nanti di situ dia diajarkan untuk tata cara nantinya pada saat upacara dan unggah-ungguh dan sebagainya. Ya, ini adalah koleksi ya, umurnya sudah yang jelas sudah lebih 70 tahun karena saya sudah hampir 70 tahun, Mas. Oh, lebih 70 tahun, J. Umurnya. J. Makanya ada yang bolong-bolong tadi, J. Iya. Berikutnya ini Ibu. Nah, ini adalah motif truntum. Jadi batik-batik yang tadi saya sampaikan itu yang motif-motif yang original. Jadi kalau sekarang truntum itu kan ada yang pakai ceplok burdo, ada yang dipakaikan ceplok mangkoro, ada bahkan yang pakai buntal. Nah, kalau dulu itu semua seperti ini, jadi pure gitu. Di dalam keraton sampai sekarang masih seperti ini. Nah, ini juga banyak di luar yang tidak tahu kalau di dalam keraton itu motif truntum ini dipakai sejak malam Midodareni sampai upacara ijab. Itu dipakai tidak hanya oleh calon pengantin, tapi oleh orang tua dan kerabat dan saudara-saudaranya. Boleh itu, Jay. Semua pakai truntum. Semuanya. Jadi sekarang pengertiannya kalau di luar itu kan truntum hanya untuk calon pengantin saat ijab, itu saja. Tapi kalau di keraton tidak, sejak Midodareni sampai ijab itu memakai truntum. Dan itu tidak hanya calon pengantin dan orang tua, tapi juga semua kerabat itu pakai. Seperti pemakaian sindur yang merah putih itu, itu juga semua kerabat pakai. Semua. Terus kalau seperti kalau sekarang dibilang panitia itu juga pakai.
Nah, kadang-kadang ada yang bilang, oh enggak boleh kalau bukan calon pengantinnya keliru kalau memakai teruntum dan sindur. Padahal tidak ada aturan tidak ada aturan yang melarang ya, itu tidak ada. enggak. Jadi itu malah dipakai sejak midodareni sampai ijab. Seperti itu dan dipakai oleh seluruh keluarga. Nun sewu, apakah ada perbedaan kalau untuk keraton sama untuk yang dalam mana tadi yang depan Steladus? Ya itu dalam putra-putra. Ya, apakah ada perbedaan? Setiap ya kan itu ada keraton, kemudian yang keraton-keraton kecil itu ada perbedaan dengan keraton yang di alun-alun ya. Perbedaan untuk apanya? Pakaian dan sebagainya tadi. Oh, enggak sama ada. Semuanya sama Anji. Ya karena kalau dulu kan masih harus hampir setiap hari ya masuk ke keraton. Seperti itu. Jadi sama Anji. Kalau untuk putra-putra dalam sama. Cuma nanti untuk cucu ke bawah itu sudah lain, sudah ada aturannya sendiri. Seperti itu. Oke, berikutnya ya kita akan lihat kembali. Ini masih ada satu lagi yang sekarang juga saya lihat jarang juga ya. Ini Tanjung Gunung. Sekarang sudah jarang juga. Ini dipakai untuk? Ini sebetulnya begini Mas. Kemarin saya juga barusan ditanya dari Jakarta juga, apakah boleh kalau motif-motif Jogja itu dipakai untuk khususnya upacara yang dianggap besar kan upacara perkawinan. Saya bilang sebetulnya untuk Jogja itu sangat-sangat sederhana, lebih sederhana daripada Solo. Karena dalam perjanjian Jatisari, bukan perjanjian Giyanti loh Mas. Kalau perjanjian Giyanti itu perjanjian politik. Jadi Solo dibagi 2, Jogja dan Surakarta. Tapi itu kan antara Belanda dengan Pangeran Mangkubumi yang nanti bergelar HB1. Nah kalau ini tentang budayanya, tentang keseniannya, itu adalah kesepakatan di Jatisari 2 hari setelah perjanjian Giyanti. Jadi bukan perjanjian, itu hanya kesepakatan yang budaya lama, budaya Mataram dibawa ke Jogja, yang Solo mengembangkan yang baru. Makanya Solo motifnya lebih banyak karena mereka sudah mengembangkan. Jadi misalnya upacara pengantin itu untuk midodareni lain, untuk nanti ijab lain, untuk malam-malam tuguran sebelumnya ada itu sudah lain, bahkan lamaran saja sudah lain yang dipakai. Kalau Jogja itu enggak, sangat-sangat sederhana. Jadi motif apa saja yang punya angsar baik atau makna baik itu bisa dipakai untuk upacara apa saja, baik itu upacara tetesan, tarapan dan sebagainya bisa, kecuali motif-motif tertentu misalnya selobok itu hanya untuk acara kematian. Nah itu khusus ya kematian ya. Tapi kalau yang lain itu semua yang punya makna baik bisa dipakai, kecuali parang. Kalau parang itu kalau di keraton disesuaikan dengan tingkat kebangsawanan mereka. Seperti saya katakan tadi, makin tinggi tingkat kebangsawanan makin besar garisnya seperti itu. Nah, masih ada aja. Kalau ini juga cuman ada nitiknya. Kalau dulu namanya mendut, nggak tahu sekarang nyebutnya apa Mas? Mendut. Nah ini kebetulan saya dapatkan dari yang batik itu salah satu istrinya HB8. Yang membatik, yang membikin? Iya, yang Mawilanten. Salah satu dari istri HB8 ya? Iya. Itu kebetulan saya mendapatkan dari beliau. Terus, saya melihat tadi ada 18 nih. Apa? Coraknya tadi ya. 13 ya. Tahu. Nah ini juga
tambal ini juga ada nitiknya. Ini juga yang membatik juga salah satu istri HB8. Jadi tapi beda. Kalau tadi yang mendut itu yang batik yang Retno Wilanten, kalau yang tambal yang batik yang Retno Jumanten. Jadi kadang-kadang namanya hampir sama jadi rancu. Kayak Bronto Diningrat dengan Bronto Kusumo tadi. Ini karya-karya yang sangat luar biasa sekali yang masih disimpan rapi. Iya. Tapi sudah nggak berani pakai Mas. Kalau dipakai sobek. Oh. Di luar keraton apakah ada yang mengerjakan? Maksudnya mengcover? Ada sampai ada, sekarang masih. Dan itu diizinkan ya. Sebetulnya kadang-kadang itu tidak ada larangan. Tidak ada. Cuman kalau seperti parang memang ada larangan. Tapi yang itu kadang tidak ada larangan. Tapi karena dulu kan kita berbentuk kerajaan, jadi kan masyarakat itu rikuh sendiri untuk menyamai keraton. Ya masih menghormati. Ya seperti sekarang misalnya kalau tahu Pak Jokowi mau hadir terus saya pakai batik yang sama Pak Jokowi kan juga nggak enak. Betul. Seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang nggak ada perintah larangan itu nggak ada. Cuman ya itu karena dirinya sendiri. Ini sama-sama tambal, tapi beda. Berikutnya Mbak J. Ya. Laris. Ini sama-sama tambal tapi beda. Ini saya sudah tidak mendapatkan yang aslinya karena dulu waktu yang meninggal. Ini sudah bukan asli ya. Ini saya mutrani. Istilahnya mutrani itu membuat duplikatnya begitu Mas dari yang lama. Yang lama sudah sobek-sobek. Sudah enggak utuh lagi. Meskipun baru tahun berapa dibuat ini? Ini tahun HB berapa? Enggak, ini kan saya yang pesen orang. Ya. Baru tapi ya sudah tahun 60-an. Oh, ya. Lama juga ya. Iya. Seperti ini. Berikutnya itu juga nyontoh karya yang Bronto Diningrat. Oh, karya yang sudah aja di daur ulang. Ini juga bikin ulang juga lagi nyontoh karya beliau. Kalau ini mungkin tahun 70-an itu seperti itu. Jadi memang kalau yang dulu itu karena sogannya kan hanya coklat tua, hitam, putih. Jadi warnanya memang lebih terang. Kalau yang sekarang seperti yang diperagakan tadi kan memang agak lebih gelap, tapi yang itu selera zaman sih Mas. Jadi kalau dulu cuma itu karena sogan itu ya itu. Sama ini kadang orang-orang asing, tamu-tamu asing yang dari luar negeri, kenapa mereka lebih senang yang batik tulis dan dia tahu dikasih yang lain nggak mau. Kenapa dia lebih yang tulis itu? Apakah ada sejarahnya? Ya mereka itu kalau sudah senang dengan sesuatu betul-betul mempelajari sampai ke akar-akarnya. Jadi kita kadang-kadang kalah dengan mereka. Iya. Jadi mereka tahu enggak catatan buat kita semuanya ya. Enggak bisa dihapusi Mas. Dia tahu mana yang tulis, mana yang cap, mana yang printing itu tahu. Kita malah kadang nggak tahu. Iya betul. Jadi mereka itu salah satu kelemahan kita ya. Mereka itu kalau memang sudah seneng itu akan ngejar. Iya betul. Pertanyaannya itu selalu ngejar, kenapa bisa begini, kenapa begitu. Jadi mereka benar-benar tahu. Ya makanya berapapun harganya mereka nggak masalah, yang penting batik tulis. Ketika disodori yang cap dan sebagainya dia nggak mau. Iya betul. Iya. Tapi ada sejarah itu ya. Ada sejarahnya mungkin dari keraton atau mungkin pernah dibawa ke luar negeri sehingga berita itu sampai menyebar gitu. Kalau dibawa ke luar negeri itu mungkin dulu untuk souvenir ya. Karena untuk souvenir setiap kunjungan kenegaraan tidak mesti batik, tapi tidak mesti batik. Kadang-kadang ada barang lain. Kan di sini juga di keraton juga banyak souvenir dari luar juga. Betul, Jadi kadang-kadang tukar cindera mata seperti itu. Selanjutnya Ibu. Nah, ini juga
saya hanya mutrani, tapi masih lumayan lah. Masih bagus ya. Lumayan, itu. Nah ini beberapa dari koleksi yang Bronto Diningrat, meskipun ada beberapa juga yang saya hanya mutrani seperti itu, tapi saya berusaha untuk menampilkan. Sebetulnya banyak Mas, tapi ketika yang meninggal, barang-barang termasuk batik itu kita bagi, kita lotre semua saudara. Jadi kadang-kadang ada yang di Jakarta dan sebagainya. Ya. Kalau ini Kasatrian ini sampai sekarang masih ada. Dan Tapi ini kalau juga, untuk di keraton sendiri, apakah ada yang masih tersimpan rapi semua karya-karya gitu? masih berapa masih ada. Oh, masih. Artinya ada ya ketika nanti anak cucu Ada. kita akan Sekarang melihat kan itu malah justru dibuka museum batik di keratonnya. di keraton Ya. Ya sebetulnya kalau sampai hilang juga sayang, itu Betul, iya. karya bangsa kita ya. Ya, yang betul, Ibu. dikagumi oleh bangsa lain juga. Kalau kita juga nggak Merawat, melestarikan, nggak melestarikan. menguri-uri juga sayang, kita sendiri nanti malah seperti itu tadi, kebalik, kita yang tidak tahu, kita yang harus belajar ke sana. Seperti saya juga punya murid orang Australia ya, penari dia. Iya. Nah itu setiap kali dia ke sini belajar tari di sanggar-sanggar tari klasik Jogja, tari iya, betul. asli Jogja. Nanti diajarkan di sana, diajarkan di Australia. Ya. Nah nanti kalau dia kehabisan bahan sudah diajarkan semua, balik lagi ke sini mencari lagi. Ya. Jadi anak-anak kita sekarang belajar ke sana. Saya tanya yang ngajar siapa ini? Oh alah. Berarti yang Setelah siswa jodoh, Mas. ya. Ya. Memang tari klasik itu memang susah Ya. dan banyak bule-bule yang sulit untuk mempelajarinya. Tapi sekali Iya. mereka mempelajari, dia betul-betul Iya. ingin tahu dan ingin bisa. Iya. Kenapa mereka bisa, saya nggak bisa? Nah ini kekalahan kita. Kita kadang kalau sulit gitu sudah bablas, nggak balik lagi. Wah angel gitu. Tapi mereka tidak, justru mereka sampai bisa. Ya, berikutnya Nah kalau ini Ini salah satu contoh coklatnya batik Sodagara. ya, kenapa Jadi- coklatnya sangat menonjol Ya, sekali? jadi kan di Jogja itu ada batik keratonan, Ya. ada batik Pakualaman, ada batik Sodagaran, dan ada batik rakyat. Seperti klasik ini, Bu ya. Ya. Jadi batik Sodagaran itu beberapa motif masih mencontoh batik keraton, tapi dia kembangkan tidak seperti yang ada di keraton, karena mereka juga tidak mau menyamai keraton. Ya, Jadi- bisa di depan ya. Jadi itu motifnya kan seperti parang, nitiknya kan masih mengambil dari batik keraton, tapi dia buat seperti kipas. Jadi kan di keraton nggak ada. Nah seperti itu. Jadi keseganan untuk meniru 100% seperti yang ada di keraton itu memang ada. Ini kalau Meskipun nggak ada larangan. anak-anak milenial ini kalau nggak diterangkan seperti ini, mereka tidak akan paham bahwa Iya, ini ada karya-karya betul. yang sangat dahsyat ya. Iya. Oke. Ya, ini yang bisa saya tampilkan, Mas. Jadi dari koleksi saya sendiri hanya beberapa. Ya, saya mengharap generasi muda atau pembatik-pembatik yang sekarang itu kalau bisa, kalau batik yang khususnya yang untuk upacara itu yang menyontohlah yang asli. Misalnya seperti sekarang cakar ayam itu sudah jarang yang seperti tadi. Jadi sebetulnya bukan cakar ayam, sudah ada kreasinya seperti itu. Sudah modifikasi ya. Ya, Custom lah. iya. Seperti itu. Mungkin ada yang nanya, silakan. Ya, monggo. Yang belakang nih.
Ya. Saya Rusli Hidayat. Saya asli dari Kembang Songo, Ibu. Nggih. Sebelum saya bertanya, terima kasih sekali bahwasanya di Kembang Songo ini adalah mungkin kalau bisa dibilang zaman dulu itu pos keahlian untuk batik nitik. Nggih. Tentunya tidak luput dari keraton yang pada HB7 memperkenalkan dan mempercayai warga daerah sini untuk membatik nitik. Dan sampai sekarang saya ini sebagai, kalau diruntut itu generasi ke-5 dari simbah-simbah saya. Terus sementara ini eyang saya, nenek saya ini kebetulan masih membatik di umur 86 tahun. Ini hanya batik nitik saja. Nah, yang saya tanyakan tadi, saya kagum sekali dengan karya-karya dari Hamengkubuwono yang ke-7, bahwasanya batik nitik itu seperti cakar ayam. Yang saya lihat tadi itu ada perbedaan ciri khas. Mungkin karena deforestasi perjalanan ke sini, mungkin karena cuaca, iklim ataupun teknik, jadinya ada yang beda. Nah, apakah untuk motif seperti cakar ayam itu persis bisa menjiplak dengan dari keraton? Apakah itu melanggar hak cipta ataupun kita boleh melestarikan dengan motif yang sama dengan di keraton? Karena kalau dilihat dari zaman dulu, pembatik Kembang Songo itu memang dalam tanda kutip buruh batik untuk kebesaran para yang bermukim di Keraton Nyun Sewu. Nah itu. Yang kedua, apakah batik nitik ini nantinya bisa meregenerasi? Karena pada hari ini sampai hari ini itu khususnya yang di Kembang Songo, karena memang dari sekian banyak pos-pos pembatik itu yang paling beragam motifnya itu hanya di Kembang Songo, dan yang diregenerasi sampai hari ini sangat memprihatinkan. Tapi mudah-mudahan dengan ada acara seperti ini nanti kedepannya kita bisa meregenerasi. Nanti mungkin nyuwun masukannya kalih Ibu saking Burini. Kagem saya sebagai generasi penerus pengrajin, Mbok pilih nanti saya bisa menyampaikan ke para pengrajin batik nitik gitu Ibu, yang saya tanyakan. Terima kasih waktunya, monggo. Sebetulnya tidak ada larangan untuk batik nitik itu untuk membuat sama seperti yang ada di keraton. Tidak ada larangan secara lesan ataupun tertulis, tidak ada. Jadi monggo saja, malah itu kan istilahnya melestarikan ya, itu bagus malahan. Jadi tidak apa-apa. Jadi memang kalau dulu itu Mas, setelah sesudah HB7 itu kan era HB8 itu para putri itu sudah tidak batik dari mori sampai siapake. Jadi hanya terbatas pada nyanting. Nah itu biasanya lalu setelah nyanting diteruskan oleh para abdi dalam. Nah ini kadang-kadang mereka itu ada hari-hari ingin pulang. Nah itu mereka bawa pulang terus membatik di desanya. Lah dari situ karena setiap hari pegang batik itu ya lama-lama kan juga mesti kepengin. Lah dia kan lalu berkreasi sendiri, membuat batik nitik, dalam hal ini nitik, tapi yang tidak sama persis dengan keraton. Nah justru dari para pengobeng ini, istilahnya pengobeng itu batik keratonan itu berkembang ke masyarakat, tidak hanya nitik, ya parang ya apa saja itu berkembang ke masyarakat seperti itu. Jadi memang saya katakan sekali lagi yang ada larangan itu sebetulnya hanya parang. Memang ada beberapa seperti motif hook, tapi itu kecil-kecil ya, yang parang itu yang gede, terus
semua jenis lereng itu memang tidak boleh, ada aturan tertulisnya. Semen itu yang semen ageng juga nggak boleh. Tapi kalau yang lain itu sebetulnya boleh Mas, monggo saja. Dan regenerasi itu memang harus ya, supaya tidak punah. Nah ini kan dengan ini kan batik nitik sudah dikenal. Semoga nanti ke depannya makin dikenal dan makin banyak penggemarnya. Karena memang nitik ini unik ya, sederhana tapi unik. Jadi anak-anak muda saya kira banyak yang seneng. Karena mereka kalau yang rumit-rumit banyak ornamennya itu kadang mumet katanya. Seperti lebih rumit itu. ya. Nah, nitik ini kelihatannya sederhana meskipun pembuatannya susah. Ya. Tapi anak muda banyak yang seneng. Jangan khawatir Mas. Dan regenerasi monggo diteruskan, pelestarian juga monggo. Ya itu Mas, tadi dipersilahkan karena nguri-uri ya sekaligus untuk jangan sampai nanti malah ke luar negeri tadi yang dikhawatirkan. Tari klasik kan sudah mulai kita harus mempertahankan apa yang sudah kita punyai pada saat ini. Apalagi zaman sudah seperti sekarang, zaman HP ya, semuanya hitungan menit sudah menyebar dunia. Terima kasih untuk Ibu Mari Condronegoro yang sudah rawuh di acara pada siang hari ini hari yang kedua. Ini ada satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Kenapa Yogyakarta yang menjadi rumah batik dunia? Ya itu. Kenapa? Karena itu tadi batik kita itu mempunyai makna, tidak sekedar hanya lukisan, tidak bukan sekedar daerah hanya lain ya, tapi Yogyakarta. Oh, nah, ya. Itu memang dulu berhubungan dengan kekuasaan. Nah yang berhubungan dengan kekuasaan itu kan mesti lebih dikenal. Yeah. Sama saja dengan sekarang toh sebetulnya. Makanya Pak Jokowi sering ke Jogja gitu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya hadirin dan teman-teman yang sudah hadir, teman-teman media, siapa saja dan teman-teman yang lain. Kami terima kasih. Ibu terima kasih untuk waktunya. Mari teman-teman semuanya untuk acara pada talk show pada siang hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Biar maju, semua orang bisa kerja, biar nggak sepi. Neng anak muda itu nih Mas, do nenggon pabrik, sayangnya gini nenggon pabrik. Nek kula iki nggih kajenengan terus nenggon batik. Neng dilele ya bocah itu. Rada sulit, nggih enten sing do neruske enten. Ning yo sak mboten kathah. Dadah. Dengan Ibu Dwi
Pangesti, saya dari Batik Jayasari, Sewon, Bantul. Menurut saya gebyar batik yang ada di Blangong ini sangat membantu sekali ya buat UKM seperti usaha batik, craft, terus produk-produk yang lain. Karena di masa pandemi itu kan teman-teman pada terpuruk ya. Sekarang alhamdulillah dari dinas udah ada kompetensi untuk membantu UKM agar lebih usahanya lebih bangkit dan lebih maju lagi ya gitu aja. Kalau menurut saya untuk harapan saran-saran ke depan agar lebih sering diadakan pameran untuk UKM agar UKM itu bisa istilahnya naik kelas lah, untuk produknya juga terkenal untuk seluruh Indonesia, masyarakat dari masyarakat bawah, mulai bawah, menengah juga masyarakat atas gitu aja. Halo, nama saya Ais dari WK Group. Jadi di WK Group ini kita ada beberapa produk, ada produksi wedang uwo, yang kedua ada fashion juga, ada daster dan pakaian-pakaian yang lain kayak gitu. Ini kebetulan ini pertama kalinya kita ikut pameran ya Mas. Jadi alhamdulillah dengan adanya kayak gini kan juga bisa membantu untuk mengenalkan produk-produk kami juga bisa membantu ya biar biar produknya juga bisa lebih dikenal masyarakat luas seperti itu. Untuk harapannya ya semoga kan dengan adanya gebyar batik niti ini kan sudah ada indikasi geografisnya, semoga untuk batik nitiknya sendiri juga semakin bisa lebih berkembang lagi, sudah ada paguyubannya bisa lebih berkembang, dan untuk UKM-UKM yang lain juga bisa menyusul untuk lebih berkembang lagi. Nama saya Ira Murtiani, saya pemilik owner dari Bidara by IM di Hati. Ya, pendapat saya sangat baik ya, maksudnya sangat bermanfaat, terutama untuk para UMKM seperti kami bisa lebih luas jaringannya begitu. Harapannya mungkin bisa diadakan setiap tahun deh, tapi mungkin di beberapa tempat seperti itu. Jadi tidak hanya satu di Bantul saja, mungkin nanti kedepannya mungkin berpindah-pindah mungkin seperti itu. Yeah. Dengan Ibu Rini Astuti dari Gria Glamor. Gria Glamor ini alamatnya di Dahromo 2, Sukoreyoso, Planet, Bantul. Menarik sekali, saya sangat bangga bisa ikut pameran di sini, dan alhamdulillah kemarin banyak pengalaman yang belum saya dapat sebelumnya. Insya Allah kedepannya Gria Glamor menjadi lebih maju. Harapannya nanti pengusaha-pengusaha mikro kecil seperti kami ini bisa lebih meningkat penjualannya, omsetnya, dan juga relasinya. Dan khususnya untuk batik nitik sendiri dan umumnya untuk semua UMKM di Jogja. Oh ya, makasih banyak, sukses selalu. Nama tokonya Gangga Minuman Tradisional, itu otomatis sudah merek branding juga. Jamu tradisional ada 8 macam varian, kemudian ada yang rimpang, sangat bagus sekali karena bisa tampil juga, kemudian yang sifatnya tradisional sehingga untuk ya kedepannya mudah-mudahan ada lagi pameran yang seperti ini. Ya, saya dengan Ibu Haryanti, biasa dipanggil Bu Yanti. Ya. Alamat saya itu Juron, Pendawaharjo, Sewon, Bantul, RT 19. Nah, kemudian toko saya bernama Yanti Badok Jogja. Ya.
adanya pameran gebyar batik nitik ini sangat mendukung dan sangat senang karena bisa menguri-uri budaya dan memperkenalkan kepada masyarakat luas agar kenal dengan batik nitik. Nama saya Ibu Nuriah, beralamatkan Kembang Songo Trimulyo Jitis Bantul, dan saya membuka toko di belakang Balai Desa Trimulyo, batik nitik Kembang Songo Trimulyo. Ya. Kesan saya ya senang Thomas, soalnya produk saya terutama nitik bisa kemana-mana, bisa dikenalkan di luar sana.